Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Tegalrejo, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 3 Tegalrejo ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan budaya positif CGP Angkatan 11 Bapak Agus Juwantoro. Salam serta sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggukan nanti syafaatnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum acara kita mulai, kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita ke acara inti, yaitu pengimbasan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Bapak Agus Juwantoro. Yang terhormat Bapak Agus Juwantoro dipersilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan budaya positif dalam rangka melakukan aksi nyata untuk tugas CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Di sini nanti Bapak Ibu saya mohon waktunya sebentar ya, karena untuk mendengarkan budaya positif yang nantinya mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai acara kita ya, kita akan melakukan belum refleksi dulu ya. Nah, jadi kalian nanti Bapak Ibu Guru biar lebih ceria. Yang tidak senyum seperti Bu Eko ini nanti ya, saya pastikan setelah ini nanti akan tersenyum walaupun dengan terpaksa ya. Kita lakukan dulu senyum selama 30 menit dulu. 30 detik ya. 30 menit kesuwen, garing gitu ya. Buka mulutnya semuanya. Seperti ini ya. Nah, bisa menengok temannya kanan kiri. Nah, itu yang awalnya cemberut seperti Bu Eko. Nah, kemudian melihat wajahnya Pak Yoga seperti itu, ya, dia nanti dengan terpaksa pasti akan tersenyum. Nah, waktunya akan selesai coba. Nah, selesai. 30 detik senyum walaupun dengan terpaksa. Saya lihat Bapak Ibu semua di sini sudah tersenyum semua. Bu Eko ya Bu? Nah, sudah senyum kan Bu Eko? Nah, itu ya. Itu membuktikan bahwa dengan cara senyum 30 detik seperti ini, walaupun dengan terpaksa, nanti Bapak Ibu Guru kita semuanya akan bisa tersenyum. Nah, awali kegiatan dengan senyuman, insya Allah nanti kedepannya semuanya akan berimbas positif, sama dengan yang akan saya sampaikan seperti ini nanti, yaitu budaya positif. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan dalam forum diseminasi dulu ya. Ini kesepakatannya sudah jadi, kemarin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan, saya anggap sudah. Nah, saya anggap sudah, dan ini kesepakatannya nanti perlu kita taati semuanya yang akan ada di forum ini. Jadi yang pertama, nah, itu adalah menghargai siapapun. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Cukup 2 itu saja, usah sakitnya ya, 2 itu saja. Nanti kita bisa
melakukan ini semua, insya Allah forum diskusi ini nanti akan berjalan dengan lancar. Pak tanya Pak, Apa? kalau mau izin ke belakang, perlu izin dulu atau langsung ke belakang? Perlu izin dulu karena termasuk yang pertama menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Blusak-blusuk itu ya. Ya. Langsung kita lanjutkan. Kakean Bu ya. Aksi nyata diseminasi modul 1.4 CDP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Nah, yang pertama ini saya sampaikan adalah seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan berbudaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang seperti ini. Jadi kita seorang guru ya bisa menjadi acuan untuk anak didik kita, menjadi contoh. Nah, walaupun kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan, tapi kita sebaiknya memberikan contoh yang baik. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu bisa kita awali sebagai Bapak Ibu dengan datang ke sekolah tepat waktu. Saya pastikan Bapak Ibu guru semua yang di sini semuanya datang tepat waktu ya. Tidak ada di sekolah ini tidak ada yang tidak datang tepat waktu kecuali di sekolah sana. Kalau di sekolah sini saya yakin semuanya pasti disiplin. Bapak Ibu di sini disiplin semua. Saya yakin itu. Yakin. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sama dengan keyakinan yang kesepakatan yang kita buat awal tadi. Jadi di kelas kita harus membuat kesepakatan kelas, nanti kalau kesepakatan kelas tersebut kita langgar akan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bisa kita bahas dalam pembuatan kesepakatan kelas tersebut. Yang keempat, merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kalau kepingin menjadi orang yang berguna, bermanfaat, kita harus menerapkan budaya positif yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Awal langkahnya dari situ. Kalau awal kita langkahnya sudah tidak positif, nanti ke belakangnya pasti akan tidak baik. Yang kelima, sebagai posisi kontrol restitusi ya. Kita seorang guru harus memposisikan sedapat mungkin menjadi posisi kontrol untuk anak didik kita ya. Selain memberikan contoh juga menjadikan posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Disiplin positif. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, jadi yang pertama yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak tanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi awal mulanya kalau kita kepengen menjadi orang yang sukses, yaitu diawali dengan disiplin. Kalau kita dari awal sudah tidak disiplin, nanti biasanya kebelakangnya juga akan tidak baik. Kita sebagai Bapak Ibu guru harus memberikan contoh. Coba, misalkan kita sebagai guru memberikan contoh itu tidak harus dengan paksaan. Misalkan dengan datangnya misal telat, hanya tanpa ditegur pun seorang kepala sekolah duduk di depan pintu melihat anak-anak rekan gurunya itu datangnya terlambat. Itu kalau Bapak Ibu guru punya rasa tegang, rasa dan tanggung jawab, emoh dewe yura nah aku gak nunjuk loh Pak ya, gak nunjuk lah, gak nyebut merek, aku cuma nyorot aja. Jadi memberikan budaya positif itu tidak harus kamu harus disiplin, ya seperti itu. Kita memberikan contoh saja. Memberikan contoh itu sudah menerapkan budaya positif. Dengan catatan kalau yang diberi contoh itu punya rasa tanggung jawab. Tapi kalau belum punya rasa tanggung jawab, untuk kedepannya pasti akan menjadi lebih baik. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini ada foto
Ini murid saya waktu SD, sekolah di sini ya, Sila, ya, Sila. Nah, kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri karena melakukan segala kegiatan. Jadi kontrol kita adalah dari kegiatan disiplin positif tersebut. Segala sesuatu itu kita akan menjadi lebih baik kalau ada kontrol dalam diri kita. Nah, semuanya akan dikontrol oleh diri kita. Semua perbuatan kita akan kita kontrol sendiri. Kayak seperti misal ada suatu kejadian, Pak Lagil tidak ya Pak ya? Ya. Kalau melakukan suatu kegiatan, kalau tidak kita rem sendiri, remnya sopo meneh. Ya, mau direm oleh siapapun, kalau kita tidak punya kontrol terhadap diri sendiri, nantinya pasti juga tidak akan berhasil. Walaupun berhasil itu dengan terpaksa, nanti kalau yang posisi kontrolnya hilang, balik meneh. Ya. Nah, selanjutnya disiplin positif juga bisa membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, jadi kita bisa menerapkan budaya positif itu kepada murid lebih baik itu dengan menyadari untuk tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Jadi kita mulai dengan memberikan contoh yang baik, walaupun yang pertama awal anak didik kita dengan cara paksaan, dia melakukan dengan terpaksa. Nanti lama-kelamaan awalnya dari paksaan tersebut akan membuat suatu kebiasaan. Sebagai contoh, kalau kita di rumah punya anak kita saya suruh sholat, nah bapak ibu, putra putri bapak ibu disuruh sholat tidak mau, pasti dipaksa, bahkan ada yang dipukul. Nah, itu merupakan paksaan. Tapi yang awalnya paksaan tersebut, nanti kalau kita berjalan seiring dengan waktu, nanti akan menjadikan yang paksaan tersebut sebuah kebiasaan, dan akhirnya akan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi awalnya mungkin terpaksa, tapi karena kita menerapkan gaya positif tersebut dengan setiap hari dengan cara yang konsisten, nanti akan menanamkan pada diri anak tersebut adalah sebagai suatu kebiasaan yang baik, tidak menjadi paksaan lagi. Ya, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan sebagai guru yang sudah memakai kurikulum Merdeka, karena di situ ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada proyek P5-nya juga yang Bapak Ibu sudah terapkan semua kepada anak. Yang pertama itu adalah jelas beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia awal dari benteng dari diri kita itu adalah ini, ya, beriman dan bertakwa. Kalau ininya sudah tidak tercapai, ke belakangnya saya yakin tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu yang pertama kita harus bisa menanamkan kepada anak didik kita ataupun kepada diri kita sendiri dan rekan-rekan semua untuk beriman dan bertakwa. Saya yakin semua Bapak Ibu guru di sini semuanya beriman dan bertakwa. Oke, Bapak ya. Oke. Yang kedua, mandiri. Mandiri itu kita bisa semua apa-apa dengan diri kita tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga adalah kebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Motivasi perilaku manusia, yaitu ada beberapa 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang saya sebutkan di awal tadi, budaya positif itu awalnya mungkin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini
nanti kita bisa diharapkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seringkali kita melihat seseorang itu melakukan sesuatu itu hanya untuk mengharapkan imbalan. Ketok ape, nek ra ketok ape kok meneh nek disuntik ngono kae. Wis ketok ape. Mlakune tur beda. Ya. Ketok ape. Ya. Dari ini mungkin juga nantinya akan berimbas ke suatu kebiasaan yang positif yang awalnya kita hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, beto opah, nek opah, orang amal, orang nulungi wong. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua kalau membantu orang tidak pilih-pilih, ya Pak. Ya, tidak pilih-pilih. Itu kalau Pak Langkin itu dia suka membantu, dia suka membantu siapapun dibantu, terutama yang ibu-ibu. Nah, itu ya, yang ibu-ibu itu dia akan membantu dengan ikhlas, tapi tanpa mengharapkan imbalan ya Pak. Jelas. Yang nyuruh imbalan banget. Jangan. Yang penting pengertian, Pak. Ya, jurusku gitu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari yang awalnya tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua mengharapkan imbalan, upah, nanti akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Sehingga dari dua proses ini akan timbul satu proses lagi yang namanya nanti akan membuat suatu kebiasaan positif. Awalnya mungkin dari pemaksaan, mengharap imbalan, sesuai ikhlas, sesuai melakukan hal tersebut dari dirinya sendiri, tidak karena untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, tapi karena mereka ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Akhirnya nilai budaya positif tersebut akan tertanam kepada anak didik kita melalui proses yang tersebut. Nah, ini keyakinan sekolah di dalam kelas ya. Bapak Ibu guru pasti sudah akan membuat keyakinan kelas. Sudah ya Bapak Ibu guru ya? Sudah. Aturannya sudah tahu semuanya, prosedurnya sudah tahu. Jadi di dalam kelas tersebut ada kesepakatan, ada suatu keyakinan. Nanti apabila keyakinan kelas tersebut dilanggar, ya pasti akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya yang telah disepakati oleh guru dan murid-murid yang ada di kelas tersebut. Oke, ujian ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah sebuah foto yang dalam membuat keyakinan kelas. Kita berdiskusi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut dibentuk secara bersama-sama oleh guru dan murid untuk membuat kesepakatan yang ada di kelas tersebut. Jadi nantinya yang melanggar salah satu dari keyakinan kelas tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas tersebut tidak boleh guru yang menentukan semena-mena. Semuanya harus ada diskusinya, harus ada rembukannya, musyawarahnya kepada anak-anak. Kita ambil semua kesepakatan berdasarkan anak-anak dan sesuai dengan kebutuhannya. Nih, selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami dan harus terapkan. Jadi pernyataan yang universal itu artinya pernyataannya menyangkut semua lingkup umum yang ada di kelas tersebut, dan itu harus diterapkan dan ditaati oleh semua warga kelas, yaitu murid-murid tersebut yang sudah disepakati. Nah,
Ini salah satu fotonya. Ini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas, yaitu kelas 5. Yang pertama ini ada seperti ini. Nah, bekerja menjaga kebersihan kelas, ya, bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ini gambar ini adalah saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain. Contohnya, kalau ada teman sekelas dari anak-anak tersebut yang membutuhkan bantuan dalam rangka ini adalah bukan dalam hal ulangan ya, tapi dalam hal kemanusiaan lainnya. Tapi kalau ulangan membutuhkan bantuan tidak boleh, itu perbuatan baik yang salah. Yang selanjutnya ini adalah menjaga dan meletakkan barang-barang siswa sesuai dengan tempatnya. Ya Allah. Nah, jadi kalau kita ada teman-teman kelas yang mengambil barang harus dikembalikan ke tempatnya lagi, supaya tidak berantakan. Karena dari hal sekecil ini adalah sebagai salah satu contoh untuk melatih tanggung jawab anak. Banjiko baleki. Nah, kadang tidak usah anak di kelas, putra putri kita sendiri yang ada di rumah. Waktu pulang sekolah, lepas pakaian, uncang lo buah. Nah, itu kalau anak saya tak buah. Ngorong, kalau sudah ditepai centelan, tapi tidak dicentel wes, besok gulai tempat sampah, meski ketemunya tempat sampah, tidak akan ada di centelan menunggu. Yang pertama seperti itu. Terus pernah itu, ya. Jadi dilepas, langsung dibuang. Saya suruh mengulangi lagi. Ambil, letakkan, ambil, centelno, jiko, centelno, dihitungan sampai ke 50. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada perubahan. Angel, angel, ya. Akhirnya dengan cara yang lain. Nah, itu tadi atur barangnya jek neng kasur meneh, sesuk golek nang tempat sampah mesti ketemu. Nah, dengan cara itu wedi dene. Nah, timbang sesuk makan sekolah mligo rebi kancane. Ya. Jadi memang yang cara yang pertama tadi gak berhasil. Cara yang kedua, buat tempat sampah. Golek yang lebih golek sekolah seragamku neng ndi, Pak? Golek tempat sampah, ketemu mesti. Nah, kalau itu berhasil. Selanjutnya ini ada tepat waktu dan aktif dalam kelas. Tepat waktu itu kita datang sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu kalau di sini jam 7.15. Jadi sebelum jam 7.15 semuanya harus datang ke sekolah, dan sebelum masuk ke kelas harus berbaris. Jadi disiapkan oleh ketua kelas, baris masuk satu-satu, nanti bersalaman dengan bapak ibu guru. Jadi itu salah satu hal kecil tapi untuk melatih disiplin anak. Dimulai dari hal yang sepele. Nanti kalau anak-anak kita sudah terapkan disiplin tersebut, ya insya Allah kedepannya nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang positif sesuai dengan judul kita, yaitu budaya positif. Nah, ini keyakinan kelasnya. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, selanjutnya yaitu selalu bersikap positif. Kemudian ini ada lagi semuanya. Kalau saya bacakan satu persatu kelamaan ya. Langsung kita lanjutkan. Intinya dalam membuat kesepakatan kelas tersebut, jadi kita harus membuat sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut yang nantinya akan disepakati oleh semua siswa, yang semuanya ada konsekuensinya. Jadi apabila melanggar itu pun ada konsekuensinya. Yang saya terapkan di kelas saya itu kalau melanggar ada dendanya. Denda rakyatan 1.000, 2.000 ada dendanya. Jadi dengan denda tersebut itu anak akan menjadi takut. Pertamanya memang takut karena kehilangan uang,
kemudian selanjutnya juga kan jadi suatu kebiasaan. Selanjutnya, kesel aku. Kita explaining dulu ya. Kesel aku. Sajam ini, sajam. Beberapa menit ini. Kita explaining dulu ya. Ibu semuanya, bapak ibu saya mohon untuk berdiri semua. Nah, kita berdiri semua. Wis. Nah, nanti ikuti semuanya gerakan yang ada di depan itu ya. Lumayan, nomor 25 ya. Explaining dulu. Nah, di sini nanti ya. Nah, ikuti semua gerakannya. Ya. Ayo Budian, gerak Budian. Semuanya, ayo. Ya, Aku main video. Kucing garong ini. Kucing ini Pak. Aduh. Caranya apa kok? Yuk, amat dari dulu-duluan gitu. Tutup. Putarannya Budian di sini. Nah, setelah melakukan ice breaking seperti ini tadi, apa yang kita rasakan? Ya coba, apa yang kita rasakan? Nyong-nyong terus kayak apa aja? Nah, aku malah nyong-nyong terus ini paling aku. Kalian gak bunyi ya? Waduh, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kita sebagai seorang murid akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Naik muncul sikut yang baca. Nah, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhannya? Coba. Nah, wah, coba ini Bapak Ibu guru, ini tahu nggak ini foto siapa yang paling depan ini coba? Nah, ini adalah siswa yang paling berprestasi ya. Nanti bisa kita usulkan untuk mendapatkan beasiswa. Karena budaya positif ini sudah budaya positif, senyumnya itu sudah tidak ada lainnya nih. Senangnya menarik ini. Menarik orang becak sebenarnya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, nah ini jelas ini. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Percuma dikasih sayang nek ra urip. Ya, percuma dikasih perasaan nek ra urip. Percuma punya kebebasan kesenangan tapi gak urip. Jadi yang pertama kebutuhannya memang untuk bertahan untuk hidup. Bertahan untuk hidup itu dimulai dengan sandang, pangan, papan. Biasanya Anda mangan. Yang kedua,
kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita memerlukan kasih sayang. Seperti Pak Langgeng ini, dia juga memerlukan kasih sayang ya Pak ya. Nah, dan rasa diterima. Kadang mereka Pak Langgeng ini dia tidak diterima di keluarganya. Apa yang Pak? Oh ya. Ya, itu di kelas-kelas lain, di sekolah lain. Di sekolah sini saya yakin Bapak Ibu gurunya semua istimewa semua. Ada penguasaan. Nah, setelah ada kasih sayang, ada penguasaan, yaitu terutama jabatan, ya. Jabatan itu penting karena untuk memberikan jati diri kita, ya, menunjukkan jati diri kita. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu, nah, semua manusia itu perlu bebas. Nah, bebas tapi dalam arti bebas yang bertanggung jawab, orang bebas akar PDW, bebas tapi masih terkontrol. Nah, kalau Bapak Ibu di sini semuanya pastinya pasti bebas dan yang terkontrol, ya Pak Langgeng ya. Nah, kalaupun ada satu dua itu di sekolah lain, nah sekolah ini aku yakin benar. Ini APKB, nah sewek, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah ini kesenangan itu bermacam-macam. Tapi yang dibahas di sini adalah kesenangan yang positif. Jangan kesenangan yang negatif tersebut. Ya Pak Langgeng ya. Seperti itu salah. Kalau kesenangan yang negatif, saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sudah menerapkan ini semua dan tidak ada yang mencari kesenangan dengan hal yang negatif. Kalaupun ada di sekolah lain, yang jadi berantakan, ya, pokoknya yang ini KB, ya, studi kasus. Nah, ini nanti ada kasus, ya. Coba Bapak Ibu nanti diberi suatu jalan keluar coba. Jadi rasa ditulis, jadi langsung dijawab aja, dibaca langsung dijawab. Ya, ini ada kasus yang pertama. Ibu Zulaika, guru wali kelas kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah memerlukan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi ada satu anak yang namanya Tommy tersebut. Ini Tommy itu dari Joni gitu. Nah, Tommy ya. Nah, Tommy sering meminta bekal makan siang dengan paksaan. Apa ini? Ya. Nah, jadi Joni sering meminta makan siang kepada teman-temannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu alasannya Tommy melakukan tersebut apa? Coba bukannya coba salah satu alasan bukannya gini loh, Tommy ini kan bukan anak sopo gitu. Mungkin Tommy itu ibunya tidak masak Pak, jadi nggak bawa bekal. Itu tidak masak. Yang akan saya lakukan untuk Tommy, ya mengingatkan supaya besok bawa bekal sendiri, walaupun beli kan gitu. Itu ya. Terima kasih. Itu jawaban dari Bu Koni tadi. Alasannya yaitu Tommy karena tidak dimasakkan oleh ibunya. Yes, ibunya senengannya senam. Nah, esok senam, sore numpak domodong. Ya, Pak Ade merantau di Kalimantan. Ya, gak kopen blas anaknya. Menurutnya Bu Koni seperti itu. Nah, terus yang dilakukan apa? Suruh beli, ya, untuk yang warung, rasa nodong. Itu alasan dari Bu Koni. Nah, coba Bu Eko tak roh. Kalau tak dulu suaranya Bu Eko, ya. Kak. Ya Allah Gusti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menghadapi kasus seperti itu. Yang paling pertama adalah
sama seperti dengan Bu Koni, kita cari tahu akar permasalahannya. Kita dekati anak siapa itu Tommy. Alasannya kenapa nggak bawa bekal gitu kan? Nah, maaf itu Tommy itu dia meminta bekal, tapi di situ tidak dituliskan dia sebenarnya sudah membawa bekal habis atau dia memang tidak membawa bekal. Ya betul. Jadi di kasus ini Joni Tommy itu tidak jadi kalau istirahat ya biarkan saja ya. Iya itu misalkan di situ dia memang tidak membawa bekal. Nah kita ada alasan lain ada alasan lain atau memang dia bawa bekal tapi karena mungkin lauknya nggak enak itu kan lawan kan ilmu apa bisa juga itu memang anaknya suka seperti itu jadi nggak puas karo dewe selalu tidak puas ya gitu ya. Makanya itu kita harus cari tahu akar permasalahan, kemudian kita bisa untuk mencari jalan keluarnya. Ya. Kalau misalkan dia seperti Bu Koni tadi dia tidak bawa, kemungkinan ibunya itu pagi-pagi repot ke sawah atau senam kita kan nggak tahu. Untuk itu kita memang harus melakukan. Berarti kita tanyakan dulu kepada Tommy-nya tadi. Iya. Kurang. Nek memang dek nenen kuwi lawe gak enak. Itu solusinya kita ya bicara baik-baik. Mendatangkan koki. Kalau apa itu setidaknya kita menawarkan kepada temannya, ada nggak yang mau berbagi makanan atau saling tukar makanan? Itu seperti yang dilakukan kerupuk hijau lima Nah seperti itu kurang lebih seperti itu. Kita cari akar permasalahannya, terus kita cari solusinya. Dan cukup, terima kasih. Terima kasih Beko. Jadi menurut Beko tadi dicari permasalahannya dulu. Tommy memang lampung berarti lampung memang kali itu tenang atau memang dia tidak bawa bekal atau bawa bekal tapi tidak selera. Mungkin tidak selera karena masalah ibunya berantakan, rasanya rangginang parah ya, karena kakak kasinan pas kasinan itu biasanya katanya udah sidik ya. Tapi pas orasi itu jadi harus diuyaki. Ibu itu seperti itu. Alasannya, ini alasan yang pertama. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar seorang Tommy itu perlu dipenuhi, yaitu bertahan hidup atau dalam bentuknya adalah survival ya. Jadi seperti ini bertahan hidup itu biasanya juga ada diterapkan kalau nanti anak kita mendaftar di TNI juga ada seperti ini, bertahan hidup ya, dibuang ke hutan, tidak dibeli bekal apa-apa selama 1 bulan ragu jajan ya. Jadi di hutan tersebut dia melatih bertahan hidup seadanya. Orang yang gedung jagung pangan, orang lewat Allah yang pangan, seperti itu. Dengan cara apapun itu adalah salah satu kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup. Mungkin alasan Tommy yang pertama seperti itu, gak dimasakin. Ibunya sibuk dengan membawa aset, kayak Beko, gak oprek, gak mau bermasak, ya, seperti itu. Alasan yang kedua ini. Karena dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia. Wah ini caper, istilah saya ini caper. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi perhatian kepada dia. Jadi perhatian mau caper. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang dilakukan oleh Tommy apa? Yaitu kasih sayang dan
ingin diterima, ya, rasa diterima. Jadi yang diperhatikan oleh ibu, mungkin di rumah tidak pernah diperhatikan atau kurang perhatian dari ibunya. Itu tadi, ibu ini esok senam, awan sithik arisan, sore pak dong guys. Jadi kebutuhannya tidak terpenuhi dari Tommy tersebut. Gimana Bu Dian? Bukan seperti itu ya? Bukan. Ibu di sini ada yang seperti ini. Yang di sekolah lain ada mungkin, nenek ini istimewa. Ya. Alasan yang ketiga, karena teman-temannya takut dengan dia. Ini preman, caranya Tommy ini preman, guys. Preman. Apa yang preman dari kecil dari dari latihan ulang-ulang dari preman, ya. Ya, yang dilakukan Tommy tersebut adalah karena kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, enggak? Ya, ingin dihargai, diakui keberadaannya, mencari jati dirinya. Nah, ini mau caper. Yang pertama tadi memang kelaparan, yang kedua caper, yang ketiga ini adalah meremani, ya, butuh kekuasaan. Selanjutnya yang keempat, karena dia merasa bosan. Nah, ini yang saya sampaikan dengan Beno tadi, merasa bosan dari bekal yang dibawakan dari rumah. Ibunya selalu memberikan bekal yang sama, bakwan, terus tempe gembus, terus bosan. Nah, ibaratnya kita makan menu setiap hari itu jangan gaya, itu kan bosan. Butuh ayam bakar bareng toh. Bukan seperti itu malah jangan bayi itu sekali bosan loh ya, butuh variasi. Nah, jadi kita terapkan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Biar bosan. Nah, itu sama kayak saya. Sama dengan Tommy, ya. Sama dengan Tommy seperti kasusnya bosan dia kan. Begitu dia banyak berperan bosan. Dia butuh sate kambing, berang, ayam bakar, ya. Nah, apalagi seperti itu Pak ya, itu hanya makanan saja untuk hal-hal yang tidak boleh. Kayaknya guru di sini tidak ada, kalau silakan mungkin ada, ini istimewa, ya, yes. Jadi membutuhkan Tommy tersebut, alasan yang keempat ini membutuhkan apa? Kebebasan. Ya, bebas tapi yang bertanggung jawab yang di sini. Tapi yang dilakukan oleh Tommy tersebut ini bebas tapi tidak bertanggung jawab ini. Bebas yang hal-hal negatif. Apalagi tidak seperti itu kan ya. Tidak, di sini tidak ada. Sini APKB yang reneng. Ya. Betul. Nah ini alasan yang kelima. Apa ya? Oh, siapa yang bisa menebak? Ya, tadi kan kebutuhan dasar manusia ada berapa tadi? Ada 5, 6. Ini alasan yang kelima apa coba? Nah, benar Pak Yoga, kesenangan. Nah, karena ia melakukan iseng, gratis, ya, gratis. Kalau ada anak yang seperti ini, gratis loh, misalnya, ya, gratis loh memang. Nah, karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya, ganggu temennya itu untuk kebahagiaan tersendiri. Gratis, berkakak-kakak, bersusah atau suara kawan. Itu karena Tommy tersebut membutuhkan kesenangan, tapi dalam hal yang negatif kesenangannya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini mencari kesenangan dalam hal-hal yang positif, misal kesel, yuk metu pijet-pijet, kalau yang refleksi tidak benar, ya. Nah, mencari kesenangan dengan hal-hal yang positif, seperti itu kalau enggak, ya. Jangan hal-hal yang negatif. Saya yakin di sini tidak ada, reneng. Ya. Ini kesenangan. Nah ini kita sebagai guru harus memposisikan sebagai kontrol restitusi, ya. Maksudnya pikir, ya. Kita bahas satu persatu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Nah, ini bisa diterapkan, tapi tidak semua tingkatan kelas bisa diterapkan ya. Misalkan kelas 1 SD atau TK PAUD, jangan pakai yang seperti ini. Kalau menggunakan sebagai hukuman seperti ini, sesok mau sekolah, ya, megah, pedih. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini bisa diterapkan mulai dari kelas bawah. Nah bisa. Kalau yang pertama ini tadi, misalkan TK PAUD diterapkan seperti ini, besok, sebentar mulai daerah makan, mesti pedih. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang artinya apa?
kita sebagai guru harus bisa sebagai teman anak didik kita dijak curhat. Nah, kalau Joni, kok Tommy ini mau sing greget mau jak curhat, kowe lapo ngono. Jak curhat sih, aja mbokne jak curhat. Oh, nanti akan menemukan jalan keluar yang lain kalau itu. Yang dijak curhat itu Tommy-nya, jangan ibunya Tommy. Pak Agung pernah melakukan seperti itu. Jadi dijak curhat, boleh Tommy enggak ya? Oh lupa, saya akhirnya lali deh, kan lupa. Jadi enak rasido ya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Jadi pemantau dipantau tok Pak, diketi apik ora, aku nek kata banteng kok betok. Nah, dipantau saja. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini kelasnya dhuwur Pak, kelasnya manajer ini. Pangkatnya dhuwur, derene akeh. Seperti apa? Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah ini 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi adalah guru sebagai penghukum. Nah, artinya guru itu menghadir, merujuk, meyakini dan mendidik. Itu kalau bisa kita jangan terapkan yang seperti ini. Ya, selain untuk anak-anak kita itu tidak baik. Bahkan kita bisa terjerat dengan hukum kalau zaman sekarang. Zaman dia orang, ya. Zaman saya sekolah dulu belum sitik, koprok garisan gegerku melonyor. Ya. Saya lapor kepada bapak saya, ibu saya dengan harapan mendapatkan pembelaan, enggak malah nyonyor nih. Anjir diculi aku malah. Sesok digebukilah menang, bentuklah menang aku. Beda dengan saya sekarang ya. Coba, gue jenger sitik, ya. Waktu gue Pak ini barit pakainya mereka. Bahwa alat memarahi gurunya, ya seperti itu bentuk kasih sayang kepada anak tapi yang salah seperti itu. Nah itu kalau kita menerapkan trik hukuman mungkin efeknya akan seperti itu. Nah, ini yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Contohnya itu guru itu seperti ini mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa seperti ini, kan? Jadi dibuat anak tersebut dia merasa salah diri. Tapi biasanya kalau seperti ini diterapkan dalam anak yang kelas rendah, dulu seperti ini KTK jam Melayu. Ya, ini untuk yang menengah ke atas. Nah, kemudian sebagai teman, nah, ini sebagai teman ini bisa diterapkan di kelas bawah. Jadi kita sebagai seorang guru terapkan. Bisa mendekati, anggap murid kita sebagai teman kita sendiri, tapi harus ada batasannya, harus ada batas sopan satunya. Orang kepek dipek sebagai teman menjenggungi gurunya kan juga. Yang kalau istilah gurunya bukan seperti itu. Gue guru digandengi ini, wah rasanya ya digandengi. Jadi sebagai teman tapi harus ada porsinya. Nah ini guru sebagai pemantau. Pemantau ini kita bisa terapkan di kelas atas, menengah ke atas. Tapi kalau kelas bawah kita pantau saja tanpa kita beritahu kesalahannya apa, ya jadi. Guru sebagai manajer, nah, guru sebagai manajer itu kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, keyakinan kelas apa yang kita sepakati dulu di kelas? Apakah kamu melanggar keyakinan kelas tersebut atau tidak? Nah, melanggar konsekuensinya apa? Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Itu sebagai contohnya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dilus orang langsung tekornya uang belum cepok, sesuk lebih orang, ya pecat, bayarannya tak kamu pengen tanget, ya. Sebagai manajer itu yang paling penting. Nah, itu bisa dengan murid saya seperti ini, ya. Biasanya kancane jiwi, tapi ada batasan-batasannya. Nah, ini sebagai kontrol institusi lainnya, sebagai manajer guru bisa berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusinya. Jadi diberitahu, mempersilahkan murid supaya nanti akan terbentuk rasa tanggung jawab, solusinya piye,
kita pecahkan bersama-sama. Coba kita bisa keyakinan kelas apa yang kita langgar. Misalkan ada satu keyakinan kelas yang dilanggar. Kalau dilanggar, solusinya bagaimana? Kita temukan solusinya masing-masing. Nek wis ketemu solusinya, baru kita selesaikan untuk besok kedepannya tidak akan terulang lagi. Harapannya memang seperti itu. Nah, posisi kontrol restitusi yang selanjutnya selain sebagai posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjanjikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga dapat tercipta identitas positif dari muridnya. Jadi selain kita menjadi seorang posisi manajer, kemudian kita menerapkan budaya positif ke anak supaya nanti anak akan mendapatkan pengakuan yang seperti tadi yang pertama tadi apa tadi penguasaan. Nah, jadi budaya positif tersebut bisa kita terapkan dari sedini mungkin. Harapannya nanti kalau kita kedepannya anak kita bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dan memiliki tingkah laku yang positif. Maksudnya ngono. Nah, ini ada segitiga restitusi. Kita bahas dalam penerapan segitiga restitusi, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini ada 3. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kemarin saya menemukan murid yang datang terlambat. Ya, datang terlambat. Wis baru maca Asmaul Husna lagi utuk-utuk teko. Nek rotok-rotok mau mending langsung bludus ngono. Jadi langsung masuk. Langsung saya panggil, saya berikan solusinya, saya praktekkan dengan menggunakan segitiga restitusi yang 3 tahap tersebut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah dari belajar dari proses. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan adalah the experience is the best teacher. Nah, itu artinya apa juga? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Jadi dari pengalaman kita, pengalaman itu bisa pengalaman buruk, bisa pengalaman yang baik. Pengalaman buruk belajar dari kesalahan. Nek wis bedino kejemblok nek golongan kuwi aja dibaleni meneh. Nek dibaleni meneh kuman kuwi jenenge. Nah, jadi belajar dari kesalahan. Jadikan kesalahan tersebut sebagai pengalaman atau guru yang terbaik. Selanjutnya menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kita bisa melakukan hal seperti ini. Berbuat kesalahan itu merupakan manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, benar. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar. Jadi kita sebagai guru tidak akan mencari salahnya siapa, yang benar siapa, karena semua pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, kalau kita sudah menyalahkan diri sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentunya tidak. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini, nanti kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, salah. Validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua itu akan bergeser dari pemilihan stimulus respon yang menjadi proaktif, serta guru akan lebih mengenali dan mengatur kebutuhan muridnya seperti apa. Jadi anak salah langsung disalah-salahkan. Ya, kita menggunakan cara yang halus dulu. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi kadang kalau kita mempraktekkan hal-hal yang seperti itu juga tidak ada yang tidak pas. Tapi kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, salah satunya ini validasi tindakan yang salah. Itu alasannya kenapa kowe melakukan kesalahan? Mengapa alasannya? Apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru dan yang positif. Jangan yang jelek.
Nah, yang ketiga, yang keempat, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk melakukan hal tersebut tanpa harus memukul? Nah, jadi tanpa harus memukul. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kasusnya tadi adalah terlambat, ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau terlambat kita tanya dulu alasannya kenapa. Gini kok carry, laroh langsung dihukum kan tidak. Tanya alasannya dulu, kemudian kita cari solusinya. Kemudian untuk kedepannya kita tidak boleh mengulangi lagi. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini murid yang melanggar tadi kita langsung kita hadapkan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, salah satunya adalah terlambat masuk ke kelas tersebut merupakan tindakan yang melanggar keyakinan kelas. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yaitu kita bisa adakan denda atau apa seperti itu, dengan harapan untuk kedepannya tidak akan terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini menerangkan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai apa yang kita bisa dari keyakinan kelas tersebut? Nilai apa yang kita sepakati? Kelas ini ideal atau tidak kalau kita seperti ini? Nah, jadi kita tanyakan dulu, apakah perbuatannya tadi melanggar keyakinan kelas atau tidak? Nah, kalau melanggar, kita cari solusinya dengan cara-cara yang tersebut untuk kedepannya supaya tidak terulang lagi. Nah, oke, ini tujuan ini Pak. Ini tujuan. Ya. Mulanya mau lagunya pas kucing meong-meong kan. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini positif. Nah, salah satu contohnya itu positif. Jadi berkolaborasi, ini berkolaborasi, menemukan solusi, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dalam hal yang positif, Nah, yang pertama disiplin positif, positif. Yang kedua, memotivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi restitusi dan segitiga restitusi. Dari konsep-konsep yang tadi kita pelajari, ya, nanti kita bisa terapkan ke anak didik kita sehingga nanti kita bisa menjadi seorang guru yang diharapkan kedatangannya di kelas, diharapkan datangnya di kelas. Tidak kita menjadi seorang guru tapi ada jam bel, ya, bel hadir kita wis di muridnya wis megah, ya. Melakukan hal-hal yang seperti ini kenapa? Karena kita akan melakukan suatu hal yang positif yang nantinya akan berdampak kepada anak didik kita dan rekan-rekan semuanya supaya kita bisa menjadi seorang guru yang diharapkan kehadirannya di kelas. Jadi kayak kira-kira ini gak melebu ini murid-murid jurnalis geluntungan gitu Pak. Nah, orang hari ini pelajaran IPA kosong, muridnya huri ya, kemudian itu tidak dikehendaki di dalam kelas. Nah, kita ubah hal tersebut kayak kira-kira jam IPA kosong, muridnya jurnalis geluntungan. Nah, dikanoni karo muridnya. Nah, jika hendaki muridnya. Nah, kayak gue kong, mungkin kayak muridnya gak melebu nangis. Nah, terus untuk budui gak melebu nangis. Nah, itu yang kita harapkan kan di situ. Kita menjadi guru yang diharapkan kehadirannya di kelas, tidak menjadi seorang guru yang tidak diharapkan. Dia melebu kelas, nah perlu malah melebu kelas masih dikancing. Nah, ada tuh, bel masuk melebu kelas masih dikancing, kancing karena mengikuti jajal. Kayak suruh menunggu, itu tekanan mental ya, guru ora diharapkan. Nah, dari yang kita pelajari di sini tadi, kita diharapkan untuk menjadi kedepannya lebih baik, menjadi guru yang memiliki moral yang positif, semuanya positif, anak didiknya juga menjadi yang positif kabeh, ya. Semuanya menjadi positif demi anak didik kita. Dan kita juga bisa menerapkan budaya positif tersebut tidak hanya di sekolah, di lingkungan keluarga. Contohnya Pak Langgeng ini kan jadi kepala keluarga, Pak.
Ya, di rumah sebagai kepala keluarga ada berapa keluarga Pak yang dikepalai? Satu ya Pak ya? Satu ya, alhamdulillah masih satu ya. Jadi Pak ini sebagai kepala keluarga bisa menerapkan hal-hal tersebut. Jadi tidak harus di kelas tok Pak ya. Nah, jadi bisa diterapkan di lingkungan keluarga, di kelas, di sekolah. Tajam, sebel ya. Nah, ya. Jadi ini tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya kita akan menjadi guru yang bisa lebih baik. Akhir kata semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengibasan budaya positif yang disampaikan Bapak Agus Juwantoro. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Bapak Agus Juwantoro menjadikan kita Bapak Ibu guru berbudaya positif untuk peserta didik. Berhubung sudah selesai nih, acara pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.